Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Ananda semua sudah siap belajar? Insya Allah, semoga Ananda sudah siap ya. Sudah selesai melaksanakan agenda paginya. Dan jangan lupa untuk mandi dan sarapan pagi terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Muatan pelajaran kita hari ini adalah Matematika KD 3.6 dan 4.6. Materi pelajaran kita yang pertama adalah menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan atau lama kegiatan dalam satuan jam. Ananda bisa melihatnya di buku Bupena 3C halaman 127. Anak soleh-soleha, kita telah mempelajari cara menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Sekarang, kita akan mempelajari cara menentukan waktu selesai suatu kegiatan jika diketahui waktu mulai dan lama kegiatan berlangsung. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu mulai menyetrika baju pukul 9.00. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Waktu ibu selesai menyetrika baju dapat ditentukan sebagai berikut. Perhatikan kedua gambar jam berikut ini. Gambar jam yang pertama, ibu mulai menyetrika baju pukul 9.00. Kemudian kita tambahkan 1 jam. 1 jam kemudian adalah pukul 10.00. Jadi, waktu ibu selesai menyetrika sama dengan pukul 9.00 ditambah 1 jam sama dengan pukul 10.00. Jadi, ibu selesai menyetrika pada pukul 10.00. Contoh selanjutnya. Pompa air menyala selama 2 jam untuk mengisi sebuah bak penampungan air. Pada pukul 11.00, pompa air dimatikan karena bak sudah terisi penuh. Pertanyaannya, pukul berapa pompa air tersebut mulai menyala? Penyelesaiannya, karena pada pukul 11 pompa air dimatikan, jadi kita hitung mulai pukul 11. Kemudian 2 jam sebelumnya pompa air menyala. Maka cara menghitungnya adalah pompa air mulai menyala sama dengan pukul 11.00 dikurangi 2 jam. Hasilnya sama dengan pukul 9.00. Jadi, pompa air mulai menyala pada pukul 9.00. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Ananda bisa melihatnya di buku Bupena 3C-nya halaman 135. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. Ingat kembali bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh berikut. Pukul 5.00, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah, jadi cara menghitungnya adalah dengan cara dikurangi. Jam 5:30 menit dikurangi dengan 5:00, hasilnya adalah 30 menit. Jadi, lama waktu yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Contoh selanjutnya. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, sama seperti tadi, caranya adalah dikurangi.
18.00 dikurangi 7.30. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 17 lewat 60 menit dikurangi 7 lewat 30 menit. Hasilnya adalah 10 lewat 30 menit. Jadi ayah bekerja selama 10 jam lewat 30 menit. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan atau lama kegiatan dalam jam dan menit. Anak soleh-soleha, ingat kembali cara menentukan waktu mulai dan waktu selesai suatu kegiatan yang telah dipelajari sebelumnya. Seringkali kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan selama 1 jam 10 menit atau 2 jam 30 menit. Nah, ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Jika ibu memulai memasak pukul 8 lewat 25 menit, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Perhatikan ketiga gambar jam berikut ini. Waktu mulai, ibu memasak pukul 8 lewat 25 menit. Kemudian, ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Nah, perhatikan gambar jam yang kedua. Ibu memasak ditambahkan 1 jam kemudian. Jadi, ibu memasak pukul 9.25 menit atau jam 9 lewat 25 menit. Kemudian ditambah lagi 15 menit. Kita melangkah dari angka 5, ditambahkan menjadi 15 menit, berhenti di angka 8 atau 40 menit. Jadi, 1 jam 15 menit setelah pukul 8 lewat 25 menit adalah pukul 9.40. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9 lewat 40 menit. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah kegiatan paling lama dan paling sebentar. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Perhatikan contoh beberapa kegiatan Dedi pada hari Ahad berikut ini. Yang pertama, kegiatan Dedi pukul 5.30 sampai jam 6.00. Kegiatannya sarapan, lama kegiatan 30 menit. Pukul 6.00 sampai jam 9.15 kegiatannya olahraga dan bermain di taman. Lama kegiatan 3 jam 15 menit. Kemudian pukul 9.15 sampai 10.30 kegiatannya membantu ibu memasak. Lama kegiatan 1 jam 15 menit. Kemudian pukul 10.30 sampai 12.15 kegiatannya membantu ayah mencuci mobil. Lama kegiatannya 1 jam 45 menit. Nah, anak soleh-soleha, dari tabel tersebut kita dapat melihat dan menentukan bahwa kegiatan yang paling sebentar adalah kegiatan sarapan yang lama kegiatannya hanya 30 menit. Dan kegiatan yang paling lama adalah kegiatan olahraga dan bermain di taman yang lama kegiatannya adalah 3 jam 15 menit. Materi pelajaran kita yang terakhir hari ini adalah mengerjakan soal cerita tentang lama waktu kegiatan. Menentukan lama waktu kegiatan berlangsung sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18 lewat 50 menit untuk kota A dan pukul 19 lewat 5 menit untuk kota B. Di kota A, listrik akan kembali menyala pukul 20 lewat 5 menit. Sedangkan di kota B, listrik akan kembali menyala pukul 20 lewat 15 menit. Pertanyaannya, yang pertama, berapa lama pemadaman listrik dilakukan di masing-masing kota? Kemudian yang kedua, kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama?
Penyelesaiannya, bagian A, lama pemadaman listrik di kota masing-masing. Lama pemadaman untuk kota A yaitu mulai pukul 18.50 sampai pukul 20.05 menit. Lama pemadaman di kota A sama dengan 1 jam 15 menit. Cara menghitungnya yaitu dengan cara dikurangi. Jam 20 atau pukul 20.05 menit dikurangi pukul 18.50 menit. Kemudian, lama pemadaman untuk kota B yaitu mulai pukul 19.05 menit sampai pukul 20.15. Lama pemadaman di kota B sama dengan 1 jam 10 menit. Kemudian, di bagian B, lama pemadaman di kota A sama dengan 1 jam 15 menit. Sedangkan di kota B 1 jam 10 menit. Jadi, pemadaman listrik lebih lama terjadi di kota A. Nah, anak soleh-soleha, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah Ananda bisa memahaminya? Insya Allah bisa ya. Jika ada yang Ananda kurang pahami, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Nah, yuk kita sekarang ayo berlatih. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Di sini ada tabel kegiatan dan waktu mulai dan selesainya. Yang Ananda tentukan adalah lamanya. Misalnya, menyiapkan sarapan, waktu mulai jam 5:45 menit. Selesainya jam 6:15 menit. Kira-kira lama kegiatannya berapa menit atau berapa jam? Itu yang Ananda tentukan. Kemudian yang di bawah sekali, dari kelima tabel tersebut, dari 5 kegiatan tersebut, silakan Ananda tentukan kegiatan manakah yang paling lama dan kegiatan manakah yang paling singkat. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.